kota-kota tertinggal yang berada di Kepulauan Indonesia ini. Oleh karena itu, tim Jejak Paranormal akan mencoba menguak sejarah serta rentetan-rentetan cerita-cerita misteri yang memang berada di sini. Saat ini, Jejak Paranormal ada tamu dari Jejak Paranormal, bisa diperkenalkan? Ya, saya Lutfi Farenina dari Jakarta. Sengaja saya kesini pengen tahu lebih jelasnya tentang mitos dan misteri dari benteng Yang berada di Banten ini. Iya, yang ada di Banten ini. Dan juga ada Ana JK. Dan kita melibatkan tokoh-tokoh spiritual yang memang mendalami kebudayaan serta ilmu-ilmu yang berbau hikmah. Mungkin bisa diperkenalkan? Iya, nama saya Ratu Novi dari Banten asli. Nah, kalau dari Mbak Ratu nih, yang Mbak lihat dari sebuah bangunan yang sudah berdiri ini seperti apa kalau dalam konteks sejarah? Sebuah benteng pertahanan Belanda dulu dibangun pada tahun 1684 sampai 1685. Kalau misalkan dilihat dari babat tanah Banten ini, Ya, masyarakat di sini ya banyak korban dan di benteng ini terdapat bunker. Riri pada saat memasuki ini yang udah ada di benak Riri itu apa? Kebetulan tadi pas kami lagi masuk dari itu ya untuk wilayah sini, saya dan tadi rombongan saya tadi kebetulan pas itu ada bapak-bapak yang botak, tapi sebelahnya itu ada perempuan dua pakai jilbab gitu. Kami tadi masuk, begitu masuk dan itu real. Pemirsa, sebelum kita coba menelusuri, Banten ini terkenal dengan seni budayanya yang bernama debus. Kita coba akan memanggil dari Padepokan Dasadaya, mungkin Kang Opik bisa ikut gabung ke kita. Assalamualaikum Kang. Nah, kalau boleh saya tahu, seni budaya debus itu memang berasal dari sini. Kalaupun dari sini, tahun berapa itu mulai berdiri yang namanya debus? Kalau debus saya kurang tahu, kalau Dasadaya bukan debus. Oh, ilmu tenaga dalam. Seperti itu ya? Debus. Oh, ada perbedaan? Iya, beda lagi. Oh, ya jadi ilmu debus dengan ilmu tenaga dalam mungkin ada perbedaan, tapi mungkin yang digunakan berunsur dari tenaga inti ya. Seperti itu ya. Ya mungkin bisa langsung dipanggil rekan-rekannya Kang Opik. Saya mau lihat dari bentuk biasa dulu, seni yang memang dipelajari dari olah batin, terus dengan yang menggunakan gaib seperti itu. Silakan. Jadi beberapa ilmu tenaga dalam yang tadi dibilang murni, jadi secara tidak langsung menyerang satu orang, tapi satu orang yang diserangnya bisa mental ya. Orang-orang yang menyerangnya mental. Jadi ini mereka yang emosi mungkin gitu ya Ki ya, memakai emosi. Nyambat. Oh ini nyambat ya. Tapi bisa mental gitu ya. Ada. Yang tadi dipertunjukkan tuh dari apanya dulu tuh ya? Nyambat ya?
Iya, teman tadi mah Nyambat ya? Iya, hadir. Mungkin dari aura-aura dari sini. Ya pemirsa, ini salah satu seni spiritual tenaga dalam yang mencoba mengoptimalkan kekuatan di dalam tubuh untuk bisa menghalangi segala macam bentuk serangan-serangan yang akan datang baik dari kanan, kiri, depan, belakang untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan. Tapi ingat, semua itu atas berdasarkan kepercayaan yang kita miliki dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kalau gitu, makasih banyak atas waktunya. Makasih banyak. Oke, kalau gitu kita coba ke dalam. Saya akan melakukan pemisahan. Saya mau coba untuk mengelilingi tempat ini seorang diri, karena kalau saya ngajak salah satu dari mereka takutnya kelelahan karena memang cukup luas. Medannya ya Ki ya? Ana jadi sama Mbak Ratu dan Riri. Oke, siap. Yuk. Yuk. Cucu agar menjalankan syariat agama. Coba panggilin laki-laki ya. Coba cariin. Assalamualaikum kan? Waalaikumsalam. Gimana? Oke, mungkin bisa langsung kan? Untuk melakukan mediumisasi. Ya, Kang Jenal sepertinya memasuki satu tahapan pada masa lampau. Sepertinya proses seseorang berada di masa lampau, dia mencoba memberikan pesan tentang permintaan atau permohonan maaf atas apa yang mungkin dilakukan oleh keluarganya, bahkan keturunannya. Seperti itu. Jadi tidak menjaga adab yang memang dilestarikan oleh leluhur-leluhur sini ya. Seperti itu. Jadi leluhur-leluhur di sini ini sebagai contoh perwakilan dari mana aja. Para leluhur tidak suka dengan satu kejadian-kejadian cucu keturunan Nabi Adam tepatnya. Untuk mengingatkan keturunan-keturunan cucu agar menjalankan syariat agama. Pada mikirin dunia kami ya Allah. Jadi cucu keturunan atau manusia sekarang ini lebih mementingkan duniawinya. Yatim si terlantar ya Allah. Banyak anak yatim piatu yang terlantar. Jadi ini pesan moral pemirsa. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya pemirsa, kiasan pesan moral yang dibawa dari masa silam ke zaman saat ini untuk memberitahukan konsekuensi-konsekuensi dalam norma-norma kehidupan manusia. Ikuti lagi penerusan kita, yuk. Ya pemirsa, sekarang Ana melakukan penelusuran bersama Riri dan Mbak Ratu ya. Sekarang posisi kita berada di ini sebuah bunker ya Mbak Ratu. Bisa cerita nggak bunker ini dulunya bekas Jadi apa? Ini sebuah bunker yang artinya penjara. Jadi bangsa-bangsa kita yang memang dulu disekap di sini. Betul. Berarti ya. Ana penasaran pengen ke arah dalam. Gak apa-apa ya masuk ya? Yuk, ayo. Dan kalau Ana flashback ke masa lalu, Ana merasakan satu buah residual energi. Residual energi itu kejadian di masa lampau yang terekam ke masa sekarang. Betul. Terus terang ketir, masih merindingnya kuat ya. Ketir. Jadi di sini tuh selain penjara, jadi kalau Ana lihat ke di flashback ke masa lalu tuh, jadi selain penjara tuh memang di sini juga
bukan sekedar mereka tuh bukan sekedar disekap, tapi mereka juga disiksa. Dan bukan laki-laki, tapi sosok ibu-ibu, sosok perempuan juga di sini ada banyak yang disekap. Jadi Ana lihat flashback ke masa lalu tuh ada seorang ibu-ibu yang bawa 2 anak dan dia kayak ditarik-tarik gitu, kayak ditarik-tarik. Karena dia mau nyelamatin suaminya. Sosok ibu-ibu itu yang bawa 1 anaknya digendong, 1 anaknya digendong, Minta tolong kan? 1 lagi dituntun. Itu dia minta Tolong saya, tolong. Hanya kata itu yang tuh iya, dia betul. kan? Tolong, Bawa. tolong, dan tolong. Anaknya diseret-seret Iya, kan? diseret-seret sama 2 orang, sama 2 orang, dan bahkan 1 orang Belanda itu bawa pecut, bawa pecut ya. Sambil ditendangin gitu ya. Untuk lebih ini lagi, bagaimana kalau Mbak Ratu bisa nggak memediumisasikan? Iya. Nanti Riri sebagai mediatornya memasukkan salah satu sosok yang ada di sini. Baunya tambah apek ya. Iya. Dan biasanya sosok-sosok makhluk gaib itu mereka betah ya di tempat-tempat yang lembab. Iya. Pemirsa, meskipun di sini tempatnya memang cukup angker, tapi Ana lihat ini beberapa sosok yang sekarang mengelilingi badannya Riri tetap sosok yang positif. Sosok yang hampir masuk ke badannya Riri ini sosok positif. Kita bisa lihat dari raut wajahnya, raut wajah Riri terlihat semberingah ya. Dengan siapa? Terima kasih sudah datang. Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa? Dengan siapa? Dengan siapa? Siapa? Apa? Wiguratna. Wiguratna. Berarti saya panggil Wiguratna, Ibu Wiguratna. Apa Ibu Wiguratna salah satu santri di pesantren yang berada di alam lain ya di sini, di lokasi ini? Oh betul, Ya, betul. Sudah lama di sini. Mungkin Sudah. yang tadi terlihat pertama masuk. Oh, Ya. yang memakai jilbab putih, betul. Betul. Rombongan saya tadi kebetulan pas itu ada perempuan 2 pakai jilbab gitu. Kami tadi masuk, begitu masuk, dan itu real. Karena maaf kalau saya lihat tadi dari awal dari sana sosoknya mengikuti Riri. Betul, betul. Apa betul seperti itu? Iya. Selain di sini bunker atau penjara tempat penyiksaan, apalagi yang Ibu ketahui? Tidak mau banyak bicara. Ibu Wiguratna, saya ucapkan terima kasih banyak atas kedatangannya, atas kehadirannya, dan atas komunikasinya. Assalamualaikum. Awal-awalnya apa yang Riri rasakan? Berasa kayak ada angin aja ya, Kayak angin, itu ya. kencang gitu, angin Dingin. gitu, keliling gitu kan, kayak mengelilingi badan aku. Karena energi yang masuknya itu positif, betul ya Mbak Ratu. Jadi yang dirasakan diri itu kayak tiupan angin. Dan biasanya lain lagi apabila energinya negatif itu biasanya badan yang mau dirasukinya panas kan. Sekarang kita lanjut lagi penelusuran ke arah sana ya pemirsa ya. Tapi mungkin berbagai macam jenis makhluk halus gitu ya ada di sini. Ini macam halamannya anak-anak kecil gitu kan. Kalau Ana lihat sosoknya pun ya lain-lain. Betul. Ada yang sosok kayak tinggi, kurus. Terus sosok anak kecil yang Ana lihat pun lain-lain. Ada sosok anak kecil yang hitam tapi ada tanduknya.
pemirsa, tadi posisi kita di sebelah sana dan tadi di sebelah sana Mbak Ratu yang Ana lihat itu Ana lihat di bahwa secara alam gaibnya ternyata bentengnya itu di sebelah sini ya. Betul. Benteng gerbangnya. Maksudnya gerbangnya, maaf pemirsa, gerbang gaibnya itu di sebelah sini ya. Kalau secara alam manusia kan di sebelah sana. Betul. Ternyata alam gaibnya tempat masuknya tuh gerbangnya di sebelah sini. Jadi seperti ini Mbak Ana ya. Secara nyatanya kan di sebelah sini ya, pintunya kecil sekali. Kecil. Belanda takut ya kalau misalnya lebih besar itu nanti masyarakatnya lebih banyak masuknya. Jadi setelah kepergiannya Belanda beberapa ratus tahun yang lalu, gitu, sehingga ini kan tidak terpakai ya, sehingga masuklah makhluk gaib. Dibikinlah ini sebuah istana. Jadi istana itu macam-macam ya di sini. Ada yang putih, ada yang hitam, tapi semuanya bersatu. Mbak Ratu bisa ceritakan nggak ini perkampungan di alam gaibnya itu dihuni oleh sosok apa aja? Ini semacam tempat anak kecil main. Kalau Ana lihat sosoknya pun ya lain-lain. Betul. Ada yang sosok kayak tinggi, kurus. Terus sosok anak kecil yang Ana lihat pun lain-lain. Ada sosok anak kecil yang hitam tapi ada tanduknya. Betul. Ada tanduknya. Banyak sekali di sini. Terus juga ada sosok kayak semacam jin yang memang perutnya Betul. gendut. Perutnya gendut. Tapi Terus ini bisa ya, artinya ada seorang kakek yang baik hati sekali memang mengasuh mereka ya. oh iya. Menurut penerawangan Mbak Ratu, karena di sini tuh ada banyak sosok orang tua ya. Betul. Ada sosok nenek-nenek, ada juga kakek-kakek ya. Benteng ini dihuni oleh berbagai macam sosok gaib. Betul. Positif, negatif, dan tempat ini lokasinya sangat menyerupai perkampungan ya Mbak Ratu ya. Ini Mbak Desi manajernya. Iya. Salah satu manajer dari Riri ya. Halo Mbak Desi. Mbak Desi, siap nggak untuk di mediumisasi? Insya Allah siap. Ada yang masuk, maaf. Tadi saya dorong, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Nyai berasal dari tempat ini? Nyai sudah lama menghuni tempat ini? Sudah lama menghuni tempat ini. Nyai tinggal di tempat ini, menghuni tempat ini bersama siapa aja? Boleh cerita atau yang di sini? Cucu. Oh, cucu, ada cucu di sana. Kalau boleh tahu, selain Nyai dan cucu Nyai, tempat ini, lokasi ini dihuni oleh siapa lagi? Ada kiai. Oh, ada kiai di sebelah sana. Tinggi. Iya, tinggi, betul. Bersorban. Oh, bersorban, betul ya, Ibu Mbak Ratu ya? Dua. Oh iya. Kami ucapkan terima kasih Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyai boleh keluar dari badannya. Siapa? Mbak Desi ya? Iya, Mbak Desi. Assalamualaikum. Bisa cerita nggak tadi apa yang dirasain? Ini kan gelap semua. Jadi gelap, jadi gelap ya. Benteng tinggi. Terus pokoknya kayak banyak orang lari-lari. Banyak, Jadi keliling-keliling dia lari-lari. Emang nggak ganggu sih. Jadi gini, Dia muter-muter. Iya, anak kecil. jadi main. ketika Mbak Desi dirasuki atau badannya dirasuki oleh sosok yang ada di sini, secara tidak langsung sukmanya atau lembutnya ya, dia berputar dan dia melihat ke dimensi lain. Dia melihat ke alam gaib yang tadi sempat kita lihat. Dan semakin terungkap ya Mbak Ratu ya, keadaan di sini tuh memang secara lahirnya kita lihat adalah sebuah lapangan, benteng, tapi secara kegaibannya di sini adalah sebuah perkampungan. Sekarang kita temuin Kiprana ya.
Ya pemirsa, kalau di dalam suatu perfilman di zaman dahulu kala atau sebuah cerita, apabila ada benteng, terus ada seperti kali yang memang mengelilingi, ini untuk mengantisipasi kedatangan musuh-musuh ya, agar dia tidak bisa menembus ke dalam benteng Belanda ini. Sini saya apa namanya? Ada energi yang itu entah apa. Saya mau coba manifestasikan di sini. Tarikan lagi. Ini filosofi apa bisa lihat, ini seperti keris kecil tapi seperti orang mengaji ya. Ini ada salah satu pusaka, bentuknya kuningan, ini sudah termakan zaman ya. Ini sudah keropos juga, bisa dilihat. Ini salah satu batu, satu pusaka lagi sini. Pemirsa, ini salah satu mungkin bisa dibilang pusaka-pusaka pada zaman dahulu kala yang memang tertanam di sini. Ini kapak kerencing namanya. Kapak kerencing biasanya digunakan untuk perisai diri, perisai badan, untuk segala jenis senjata agar tidak mempan. Jenis kapak runcing ini dipercaya untuk pageran badan atau ilmu jaga diri, agar tidak terhindar dari benda-benda tajam. Sedangkan ini adalah salah satu filosofi yang menandakan rakyat Banten ini untuk dunia spiritual atau dunia agamis yang dijalaninya ini sangat sangat kental ya, sangat kental. Makanya
seperti orang yang mengaji. Tulis ini seperti orang yang mengaji. Jadi melambangkan orang-orang Banten ini memang diajarkan dari dulu, dari kecil untuk lekat sekali dengan agama yang memang dianutnya ya, terutama Muslim ya. Sedangkan dua batu mustika ini, kalau ini sepertinya junjung derajat, ada junjung derajat tapi belum sempurna ya. Saya akan membuang kembali semuanya ya. Karena bukan hak kita untuk memiliki benda-benda seperti ini. Tergantung ya, tergantung kapasitasnya, karena biar bagaimanapun ini hanya sebuah sebuah bukti bahwa peradaban Islam di Banten ini cukup kuat, dan dari segi seni ilmu kebatinannya memang dilambangkan atau sering orang menyebutnya dengan ilmu hikmah. Ini cukup kental karena berdasarkan sebuah benda-benda yang memang dulu mungkin pernah digunakan pada masanya ya. Tapi ini akan saya buang kembali karena ini bukan hak saya untuk mempunyai bukti sejarah seperti ini ya. Ya ini salah satu mungkin keturunan kerajaan Banten. Kita mau cari infonya. Bisa dijelasin untuk benda-benda ini, Mbah? Mungkin. Ya, benda-benda ini sebenarnya benda-benda dulu yang dulu pernah mereka menciptakan ini nggak sembarangan sambil puasa, nggak batal gitu. Jadi sampai sekarang pun benda ini masih awet. Nah, berarti ini dulu pernah digunakan oleh orang-orang zaman dahulu kala untuk memang ada kepentingan tersendiri ya, tetapi bukan kapasitas untuk mempercayakan bendanya. Jangan seperti itu ya, karena kita harus percaya sama penciptanya. Betul sekali. Sang pencipta yaitu Allah. Karena apabila kita diperbudak oleh benda-benda seperti ini, ya kita akan menduakan Tuhan, dan menduakan Tuhan itu dosanya besar sekali dan tidak terampuni. Baik kalau gitu, makasih waktunya, Pak. Saya akan buang ininya. Saya akan buang. Bisa. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Seperti ada tangan tuh. Tuh. Apaan tuh? Allah wala quwata illa billah. Gimana tadi hasilnya di dalam? Lumayan seru sih. Tadi sempat ke bunker ya. Ya memang karena memang bunker pengap sih ya Ki ya di dalam. Tadi juga ada sempat mediumisasi ke Riri. Tapi yang masuknya yaitu salah satu santri ya. Karena secara gaibnya kan di sini apa pesantren katanya ya Mbak Ratu ya. Kayak gitu sih, terus sempat keluar sana, terus ke sana lagi. Ya masih kalau anak temuin sih positif sih gaibnya. Kalau dari mata batinnya Mbak Ratu seperti apa? Kebanyakannya di sini sisi positifnya ya. Mungkin setelah Belanda pergi dari sini sehingga sisi positifnya ada. Iya betul. Ada sekelebatan api nih. Ada yang lihat nggak? Ada. Saya coba pancing lagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul rah, ya hadamul gaib, ya rijalul gaib. Hadir. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tunjukkan siapa intensi kalian. Dengan siapa ini? Hapunten, iya sarang saha. Iya sarang saha. Oh, sarang uyut. Uyut teh anu ngajagaan di dieu. Oh, uyut nu ngajagaan. Aing asupan yang kena oncu aing bayo. Oh, iya teh jantan incu. Uyut. Terus uyut tiba-tiba lebet kunaon hapunten uyut. Hayang mere nyaho. Bari itu aja. Naon? Iya, tempat ulah pakai jina. Cuman segitu aja kemampuan kalian. Dia hayang naon dia? Ah iya. Oh, Ki
Oh, upami uyut upami tadi tuh seuneu nu lebet ka ditu teh naon aya? Abdi. Mohon. Abdi nu ngajaga di dieu. Oh, uyut nu ngajaga di dieu. Hapunten. Hapunten. Hatur nuhun ya diangkat supaya nyerahun. Mohon. Pakai tempat naksiat. Sumohon. Kudu insya ke Allah Subhanahu wa taala. Sing rajin salat, ibadah ke Allah ya. Isi kumaha onam hirup kudu rajin ibadahnya. Oh, kita bae abah mah balagarnya sadayana. Assalamualaikum. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Seperti ada tangan tuh. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Tuh. Apaan tuh? Tangan tuh. Tangan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Ya Allah. A'udzubika limatilahit tamati min syarri ma khalaq. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubika limatilahit tamati min syarri ma khalaq. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ngeliat sosok tangan di sini. Kelihatan semua nggak? Saya lihat pas tengah-tengah ini tangan. Sepotong? Ya, sepotong. Ngelihatnya semua ya? Ini kan di belakang situ makam Ki. Ini ngeplong? Nggak ada inian? Di sananya tuh makam. Ada yang makam sana lagi? Iya, mana? di sana. Tadi kita sampai ke belakang sana. Tuh. Astagfirullahaladzim. Allah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu vortex, itu asap vortex itu. Sekelebatan biru. Aduh. Sekelebatan biru vortex. Pancing terus kamera di lockin di situ. Coba saya panggil lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya hadamul hadam. Ya hadamul rah. Ya hadamul gaib. Ya hadamul jasad. Ya rijalul gaib. Hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Abdi. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Karena kita hidup di dunia ini selalu berdampingan seperti sisi mata uang. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah, ada depan, ada belakang. Hal-hal yang berbau negatif dihasilkan dari pemikiran yang negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peninggalan dari sisa zaman penjajahan memberikan arti untuk kita supaya lebih peduli terhadap perjuangan di masa lalu. Penelusuran belum berakhir. Masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi. Saya Ana Cike, jangan pernah saksikan jejak paranormal sendirian. Karena makhluk tak kasat mata bisa ada di samping Anda.